Assalamualaikum sahabat Nirmala. Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini yang sering kita sebut sebagai revolusi industri keempat, kita nggak harus datang ke kantor untuk bisa bekerja karena banyak perusahaan yang menerapkan sistem remote working kepada para pekerjanya. Apalagi ketika terjadi pandemi wabah penyakit virus corona seperti saat ini, banyak perusahaan yang meminta karyawannya untuk work from home atau kerja dari rumah. Nah, biasanya para freelancer nih yang melakukan sistem kerja seperti ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan remote working, work from home, dan freelancer itu sendiri? Nah, simak videonya sampai selesai ya. Remote working atau bekerja dari jarak jauh yang artinya tidak harus datang ke kantor, tidak harus bertemu muka, tidak berlebihan jika dibilang sebagai konsep kerja masa depan. Karena dengan majunya teknologi seperti saat ini, kita bisa menepis beberapa variabel yang bikin gak efektif dalam bekerja. Misalnya nih, kita tahu sendiri kalau di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, bisa-bisa waktu untuk perjalanan itu bisa 1 jam sampai 2 jam lebih. Misalnya rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, berangkat kerja subuh, kemudian pulangnya udah gelap. Nah, di perjalanan ini sepertinya waktu tuh nggak efektif. Kelihatannya tuh kayak menyenangkan banget kan kalau misalnya kita bisa bekerja dari rumah dengan efektivitas yang sama. Misalnya kerja sehari 8 jam, tapi kita bisa memutus variabel di perjalanan tadi. Dan biasanya dengan adanya sistem remote working ini, kita juga nggak perlu membatasi diri. Misalnya seperti saya di Solo, saya bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta, bahkan di luar negeri. Untuk para pekerja yang biasa remote working sendiri, biasanya melakukan pekerjaannya bisa di rumah, bisa di kafe, bisa sambil naik gunung, bisa di pantai, atau memang dimanapun, biasanya sambil liburan. Dan banyak juga sekarang tersedia coworking space untuk orang-orang yang bekerja secara jarak jauh seperti ini. Kemudian bagaimana dengan work from home? Sebenarnya sama nggak sih dengan remote working? Nah, kalau work from home ini merupakan bagian dari remote working. Tapi kalau remote working itu tidak harus di rumah, karena seperti yang saya sebutkan tadi, bisa aja kita di cafe shop, atau di perpustakaan, atau di coworking space. Tapi kalau work from home memang dengan tujuan tertentu seperti adanya pandemi wabah penyakit yang menyarankan kita sebaiknya memang berada di dalam rumah. Jadi kalau work from home kerjanya ya dari dalam rumah aja. Nah, untuk remote working sendiri biasanya perusahaan ini menerapkan bisa seterusnya, maksudnya karyawan ini remote working karena memang pekerjaannya tidak mengharuskan untuk datang ke kantor sama sekali, hanya memanfaatkan teknologi seperti email, report, dan sebagainya. Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan remote working namun tetap mengharuskan karyawan untuk datang misalnya seminggu sekali, atau dalam sebulan karyawan diwajibkan untuk datang ke kantor seminggu, terus 3 minggu berikutnya bisa bekerja secara remote. Nah, jadi remote working maupun working from home itu merupakan sistem kerjanya. Sistem kerjanya yang bisa misalnya report lewat laporan, tidak harus bertemu muka. Sedangkan status karyawannya sendiri itu kan ada yang bilang, oh ini freelancer gitu. Nggak harus, karena freelancer, karyawan tetap, freelancer, part-time itu adalah status kepegawaiannya. Jadi tidak semua freelancer itu remote working, karena bisa saja statusnya freelancer tapi dia diwajibkan untuk datang ke kantor. Sebaliknya, bisa saja karyawan tetap tapi dia boleh tidak datang ke kantor, mengerjakan pekerjaannya secara remote working. Jadi bisa disimpulkan bahwa remote working itu adalah sistem kerjanya
dan work from home merupakan bagian dari remote working, sedangkan freelancer merupakan status kepegawaian di mana ketika freelancer itu hanya mengerjakan suatu project dan sifatnya tidak terikat. Kita tahu ya ada undang-undang ketenagakerjaan dan sebagainya yang berlaku untuk karyawan tetap biasanya, sedangkan freelancer merupakan karyawan lepas yang biasanya memang mengerjakan pekerjaannya secara remote atau jarak jauh dan itu hitungannya per project. Sistem kerja remote working digadang-gadang sebagai sistem kerja masa depan karena jika perusahaan ingin berkembang maju itu harus mengadaptasi teknologi. Karena memang generasi Z dan generasi milenial ini tidak suka sesuatu yang dikekang biasanya. Jadi lebih suka kebebasan, lebih suka untuk mengatur dirinya sendiri. Dan para baby boomers atau orang-orang yang sudah memegang jabatan tinggi di perusahaan biasanya harus paham, harus mengikuti perkembangan zaman atau nanti perusahaannya akan tergerus oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem remote working ini? Kelebihannya dulu ya. Yang pertama, dengan adanya remote working ini, kesempatan bekerja untuk berkarir menjadi lebih luas lagi. Misalnya, untuk orang yang tinggal di bukan kota besar, oke, misalnya saya tinggal di Solo. Nah, saya bisa nih dapat pekerjaan yang dari New York gitu, dari luar negeri, dari Singapura. Dimana ketika belum ada remote working ini, kita harus kayak ngelamar kerja. Kadang-kadang kan kita ngelamar kerja domisili harus di Depok, domisili harus di Jakarta Selatan, misalnya seperti itu. Dengan adanya remote working ini, oke, kita bisa tinggal di pelosok, bisa tinggal di pedalaman. Bahkan ini sangat enak sekali ya kalau dibilang gimana di sini UMK-nya tuh rendah, biaya hidupnya rendah, kita bisa beli nasi kucing seharga Rp3.000 saja untuk makan, tapi penghasilannya bisa setara UMK Jakarta tanpa kita harus biaya hidup yang mahal seperti itu. Ini kelebihan dari remote working adalah kesempatan kerja menjadi lebih luas, tidak terbatas sekat-sekat daerah atau rumahku jauh nih nggak bisa datang kantor, itu udah nggak ada lagi karena semuanya bisa aja bekerja secara remote working. Kemudian efektivitas dari waktunya, kita nggak perlu lagi istilahnya membuang waktu di perjalanan. Sebagaimana kita tahu kadang-kadang waktu di perjalanan tuh bisa sekali jalan 1 jam, pulang pergi 2 jam. 2 jam itu kan lumayan banget kalau misalnya kita habiskan waktunya bersama keluarga atau mungkin untuk menambah efektivitas dari pekerjaan itu sendiri. Jadi kelebihan yang pertama tadi adalah kesempatan kerja menjadi lebih luas karena tidak terbatas oleh sekat-sekat daerah. Kemudian yang kedua adalah efektivitas waktunya, kita nggak perlu buang-buang waktu di perjalanan. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari remote working adalah kita bisa mengatur saat kapan jam terbaik kita untuk bekerja, kapan waktu produktif kita. Karena setiap orang biasanya memiliki alarm jam tubuh yang berbeda-beda ya. Ada orang yang bisa efektif bekerjanya misalnya ketika sepertiga malam yang terakhir. Tergantung pekerjaannya juga ya. Kalau saya biasanya menulis artikel, jadi tidak perlu berhubungan dengan terlalu banyak orang. Itu saya bisa mengatur waktu, misalnya bekerjanya setiap jam 2 pagi sampai jam 6 pagi, seperti itu. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin kayak desainer atau web programmer gitu, sukanya malam hari. Jadi mulai jam 11 malam sampai pagi, seperti itu sambil minum kopi dan sebagainya. Tergantung jam produktif dari masing-masing. Dengan adanya remote working ini, kita cuma ditargetkan dengan beban kerja tertentu sesuai KPI, tapi tidak dibatasi mau kerja jam berapa aja boleh. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kita lebih bisa fleksibel dalam mengatur waktu. Misalnya, ada undangan sosialita, ada undangan arisan, dan sebagainya. Kita bisa mengatur waktu. Oke, berarti kerjanya ditunda dulu, mau datang arisan dulu, atau mungkin ada liburan keluarga dan sebagainya, bisa lebih fleksibel. Kemudian kelebihan remote working
Selanjutnya adalah kita bisa lebih fleksibel dalam hal tempat juga. Jadi selain waktu, kita juga bisa misalnya, harus pulang kampung ke rumah orang tua gitu. Pulang kampung sebulan di sana. Yang mana kalau kita kerja di kantor, biasanya hal yang mustahil buat bisa mudik selama sebulan. Tapi kalau kita remote working, kita bisa bawa kerjaan ke kampung halaman juga. Jadi kita bisa bekerja dari rumah, dari tempat tinggal, atau kita bisa mudik ke rumah orang tua, bekerja dari sana. Kita juga bisa misalnya liburan nggak pulang-pulang sebulan. Kayak di Bali itu kan banyak ya orang yang sambil liburan, sambil kerja juga. Jadi selain fleksibilitas dalam hal waktu, remote working juga memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dalam hal tempat. Bosan di rumah, bisa ngerjain di mall, di cafe, atau mungkin di perpustakaan daerah yang wifi-nya banyak, atau mungkin bisa di manalah rumah temen dan sebagainya. Dan kita bisa mengatur sendiri di mana tempat yang memang cocok untuk kita mengerjakan proyek tersebut. Wah, itu sih kayaknya enaknya karyawan aja ya, bisa mudik lama, bisa liburan lama gitu kan. Siapa bilang? Remote working ini juga sangat bermanfaat untuk para pengusaha, untuk para perusahaannya. Karena kita tahu ya, kalau karyawannya bahagia, hasil kerjanya juga bakalan baik daripada karyawannya tuh bekerja tapi dengan setengah hati. Karena mungkin dia udah capek di perjalanan, males, macet, buang-buang waktu, dan ketika ngajuin cuti juga susah. Karyawan tidak bekerja dengan bahagia dan tentu saja sedikit banyak itu berpengaruh sama hasil kerjanya. Sedangkan ketika menerapkan remote working, pekerja kita beri kebebasan untuk mengatur waktunya dengan beban kerja KPI tertentu. Nah, perusahaan ini akan mendapatkan hasil yang the best dari karyawannya itu, hasil yang terbaik. Nah, selain itu, perusahaan juga bisa menghemat biaya listrik, biaya tempat, dan karyawan juga mungkin akan lebih senang. Mungkin kalian bisa jawab sendiri ya. Kalian dapat uang transport, tapi uang transport itu kalian gunakan ya untuk transport, beli bensin, beli tiket, dan sebagainya. Atau kalian nggak usah dapat uang transport aja, tapi kalian di rumah gitu kan. Jadi dari sisi perusahaan pun, perusahaan juga bisa menghemat uang transport. Jadi nggak perlu untuk memberikannya ke karyawan. Karyawan juga bisa dengan senang hati menerimanya karena memang dia juga nggak membutuhkan biaya untuk transport tersebut. Jadi perusahaan juga bisa lebih meningkatkan efektivitasnya dari segi hasil pekerjaan, dari segi biaya juga bisa lebih hemat dengan adanya sistem remote working ini. Nah, apakah remote working ini cuma punya keunggulan-keunggulan aja tanpa ada kelemahan? Ya tentu enggak dong ya, pasti ada kekurangannya. Nanti kita tinggal milih nih, mau disesuaikan dengan jenis perusahaan kita atau disesuaikan dengan sistem kerja kita kalau kita memang karyawan. Jadi kalau memang dengan remote working ini akan lebih efektif dan efisien, kita bisa memilih remote working. Tapi kalau ternyata tidak bisa karena ada beberapa kekurangannya, ya tetap bekerja secara konvensional, datang ke kantor, atau mungkin bisa di-split 2 minggu remote working, 2 minggu datang ke kantor, atau mungkin datang ke kantornya seminggu sekali aja. Udah banyak kok perusahaan yang menerapkan seperti itu, jadi datang ke kantornya seminggu sekali aja untuk koordinasi secara tatap muka. Nah, kelemahan dari remote working ini nomor 1 banget adalah memang kedisiplinan dari karyawannya itu sendiri. Jadi seketat apapun sistem yang dibuat, kalau memang karyawannya nggak disiplin, suka nunda-nunda waktu, suka ngulur-ngulur pekerjaan, ya bubar jalan. Tujuan dari perusahaan yang sudah ditetapkan di KPI juga nggak tercapai kalau memang tidak disiplin. Kemudian kekurangannya adalah memang benar-benar kita tuh menerapkan ini dari kesadaran pekerjanya itu sendiri. Karena kalau kita kan nggak ngawasin ya, kadang-kadang kalau di kantor tuh diliatin bosnya terus kerja rajin, ada yang kayak gitu ya. Terus kalau bosnya nggak ada, bosnya nggak masuk, terus pada main game di kantor. Nah, ini terkait mentality dari karyawannya. Jadi mau bekerja di kantor maupun bekerja secara remote working,
Kalau memang mentalitas karyawannya seperti itu, ya agak susah juga sih. Apalagi kalau misalnya remote working kan nggak ada bos sama sekali nih. Paling bos juga kalau misal mau ngecek-ngecek kan, nelpon juga nggak terlalu bisa dibohongin gitu kan. Itu tergantung karyawannya aja, tinggal dia niat kerja apa enggak. Kemudian kekurangan dari remote working selanjutnya adalah dari sisi pekerjanya nih, misalnya tetangga-tetangga atau orang-orang yang belum paham itu nganggapnya nganggur. Kalau cuma dianggap nganggur aja sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang misalnya ada tetangga datang ngerumpi, dia nggak tahu betapa banyaknya deadline kita, berapa banyaknya kita harus sibuk, tapi tetangga ini terus datang ngobrol ngerumpi seolah-olah kita tuh emang nganggur nggak punya kerjaan. Dan di sini kita memang harus tegas untuk bilang maaf kerjaan aku lagi banyak nih gitu. Ya terus dikasih pengertian bahwa kita tuh di rumah sebenarnya bukan nganggur, bukan pengangguran gitu. Kemudian ada juga orang yang masih menyepelekan. Misal kita beli mobil baru, terus ya orang lihatnya, kok nggak kerja bisa beli mobil baru, oh itu pesugihan, dukunnya berarti canggih gitu. Bisa juga kayak gitu. Kekurangan dari sistem remote working selanjutnya adalah kadang-kadang justru malah kebablasan kita bisa bekerja 24 jam. Karena memang tidak ada batasan yang jelas. Kalau di kantor kan misal masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 9 sampai 5 gitu. Tapi kalau di rumah, kadang-kadang oke, kita memang masuknya jam 1 siang. Kelihatannya kan siang banget. Tapi ternyata kita masih kerja terus sampai jam 1 dini hari. Jadi karena sering-sering banget tergantung orangnya ya. Kalau misalnya orangnya memang workaholic, dia di rumah walaupun dengan sistem remote working bisa aja justru malah nggak tahu waktu, malah jadi ini ya, malah jadi lebih banyak jam kerjanya. Dan itu memang harus berani ke diri sendiri untuk bilang stop. Kalau kita emang udah butuh istirahat, kita harus bilang stop. Ya, itu pula tantangannya juga buat para freelancer, karena kalau freelancer kan besaran penghasilannya tergantung dari berapa pekerjaannya. Nah, di sini tantangan para freelancer untuk bilang stop. Karena kan kadang tergoda, rezeki sayang kalau ditolak. Tapi lihat lagi kemampuan dari diri kita sendiri. Kalau emang rasanya itu terlalu berat, bisa dikerjain, tapi nanti kita kayak zombie karena nggak pernah tidur misalnya. Itu kita harus bilang stop atau kita bikin tim. Jadi beban pekerjaannya bisa kita delegasikan ke orang lain. Itu tadi tentang sistem kerja secara remote working. Jadi apapun sistem kerjanya, baik itu harus datang ke kantor maupun bisa dikerjakan dari rumah atau dari manapun, itu tergantung dari etos kerja dari karyawannya sendiri. Jadi memang dibutuhkan kedisiplinan, dibutuhkan KPI dan target yang jelas agar bisa tercapai dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang remote working. Jangan lupa untuk dukung Maya dengan cara klik subscribe channel Nirmala Media. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.